Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 dalam Pekan Biasa ke-10. Dan hari ini Gereja Katolik memperingati pesta wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan cinta yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat kami. Pada hari ini kami mau melakukan aktivitas kami, namun sebelumnya kami hendak mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, serta menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita sering melihat mama kita di rumah sering masak, pasti akan menggunakan garam, karena tanpa garam makanan akan rasa hambar dan tidak enak. Maka garam adalah bahan yang selalu tersedia di setiap rumah. Begitu pula dalam pengajarannya, Yesus selalu menggunakan gambaran-gambaran yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan kepada kita
tentang garam dan pelita. Melalui perumpamaan tentang garam dan pelita, Yesus menentang kita dan menegur serta sejauh mana kesadaran kita agar kita mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Sebagaimana garam berfungsi untuk memberikan kelezatan pada makanan, maka cara hidup dan tutur kata kita haruslah mampu memberi kedamaian dan ketentraman bagi sesama. Selain itu, garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan agar tidak rusak, sehingga kita juga mestinya mampu dan selalu peka untuk membantu mereka yang lemah agar tetap teguh dalam imannya. Yesus juga mengajak kita untuk menjadi terang bagi dunia. Sebagaimana cahaya sebuah pelita berfungsi untuk menerangi ruangan, teladan hidup kita yang baik mestinya menjadi cahaya yang membawa terang Kristus kepada sesama, yang dengannya setiap orang akan mengalami kasih Tuhan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, garam dan terang dunia menjadi identitas murid-murid Yesus. Garam menjadi gambaran bahwa setiap orang Katolik mampu memberikan rasa yang enak bagi kehidupan dunia. Sementara terang menjadi medan perwujudan dari karya Allah sendiri. Allah hadir bagai terang. Maka jika Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah terang dunia, maka orang Katolik di dalam hidupnya sudah seharusnya senantiasa bersatu dengan Sang Sumber Terang. Dengan demikian, menjadi terang dunia menjadi bagian dari hidup setiap orang Katolik karena persatuan dengan Allah sendiri. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tidak jarang orang-orang Katolik tidak berani terang-terangan berbuat baik. Sering kita dengar, jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya, ketika berbuat baik, kita diajak untuk tidak mengharapkan pujian dan penghormatan yang berlebihan. Atau dengan kata lain, berbuat baik dengan tulus tanpa modus. Jika hendak membantu, membantulah dengan apa yang bisa dilakukan. Jika hendak memberi, memberilah tanpa ada embel-embelnya atau apapun. Namun pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak malu berbuat kebaikan atau tidak keminder memperjuangkan nilai-nilai kebaikan yang patut diperjuangkan oleh setiap orang Katolik. Yesus mengajak kita supaya kita tidak takut untuk berbuat baik di tengah kerumunan orang. Jika niat kita bukanlah supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan pujian dan kemuliaan. Jika niat kita sungguh hanya untuk berbuat baik, sama sekali tidak salahnya kita menolong orang yang kesusahan, meskipun pada saat disaksikan oleh banyak orang. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, niat dan misi kita bukanlah supaya orang lain melihat
apa yang kita kerjakan, tetapi menjalankan tugas dan kewajiban mulia yang sudah diperintahkan Yesus guru kita, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Mari kita sebagai anak-anak remaja misioner sejati, tunjukkanlah identitas kita sebagai terang dan garam bagi sesama kita. Karena Yesus sudah mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang tulus bisa sangat mempengaruhi hidup orang lain, membuat orang yang melihat dan merasakannya, dan bisa melakukan hal yang sama. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan serikat kepausan anak dan remaja misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus, Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.